terlihat, Pak. Ya, Ya, Pak. yang pertama kita akan coba gambar konstruksi profil. Oke. Yang kedua kita akan coba ini apa namanya perhitungan untuk sistem blok kapal. Yang ketiga adalah perhitungan penggunaan material, itu bisa pelat dan apa namanya profil yang digunakan di kapal. Kemudian itu ada perhitungan las. Kemudian ini las ini dia berupa elektroda. Kemudian waktu yang digunakan, kemudian dia ada penggunaan listrik, kemudian ada material untuk pengelasan. Oke, ini yang ini untuk itu dan perhitungan untuk biaya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Inilah tugas yang akan kita jalankan selama 1 semester. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Pak, Ya. izin Pak. Itu Ya. yang nomor 1 itu berarti gambar konstruksi yang kemarin ya, Pak, pertama ya, Pak? Iya, betul. Jadi konstruksi profil ini lanjutan dari gambar GA, kemudian gambar midship. Nah, sekarang dilanjutkan dengan bagaimana caranya apa namanya penggambaran dari gambar profil. Gitu ya. Ya, Oke. Pak. Ya, Pak Hari. Nah, ini yang nomor 1 itu sampai dengan UTS. Sini. Yang kedua dan ketiga itu pada UAS. Nih. Ini yang akan kita kerjakan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu nanti nggak ada sidang seperti tugas gambar seperti itu kan, Pak? Tugas gambar apaan tuh? Nggak, untuk konstruksi kapal 2 ini. Kenapa? Itu kan gambar konstruksi profil. Lah itu apa disidangkan nggak kan, Pak? Sidang mah tidak. Oh, tidak ya, Pak? Pakai sidang? Oh, nggak usah, Pak. Nggak usah, oke. Siap. Kalau pakai sidang juga nggak apa-apa. Nanti Jangan, saya Pak. kasih yang lain untuk ngidang gitu. Jangan, Pak. Jangan, oke deh. Ya. Saya Oke, Pak. setuju aja deh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, baik. Jadi nanti tolong untuk yang nomor 1 itu, nih, apa itu referensinya? Ini sama. Itu misalnya 1 gambar lines plan, 2 gambar GA, ketiga gambar midship section. Nah, ini referensi untuk perhitungan di nomor 1. Gitu ya. Nah, jadi lengkapin sekarang gambarnya. Ini akan terus berurut nih. Ini. Jadi kalau kamu tugas desainnya sudah ada judul, ini jadi nanti tinggal finishing touch-nya aja di mata kuliah tugas desain 2. Oke. Nah, untuk yang referensi di
untuk yang di nomor 2 dan 3 nih, kamu cari standar pemakaian. Ini katalog pelat sudah ada dulu kan. Ini ini nih, pegang terus. Kemudian ini standar elektroda itu. Kemudian yang ini adalah peralatan alat angkat di galangan. Jadi misalnya gini, nomor 2 itu nih perhitungan blok kapal. Jadi kita akan hitung berat nih di sini. Jadi kalau kapal dibangun di pelabuhan, itu berapa beratnya satu blok maksimal. Nah, biasanya dia akan mengacu kepada peralatan alat angkat dan ini layout dari galangan. Nah, dari sekarang pelan-pelan cari ini datanya. Dari mana? Dari internet aja. Jadi misalnya saya mau ambil contoh kapal siapa yang mau dipakai contoh. Silakan, siapa duluan? Ada yang mau di itu? Tidak ada. Oke, jadi kalau nggak ada, jadi misalnya kapal saya, kapalnya besar misalnya. Jadi jangan cari galangan yang kecil. Nanti dari sana, dari internet aja, cek alat angkatnya ada berapa di sana. Kapasitasnya berapa di sana. Kemudian layout galangannya gimana untuk pembangunan kapal. Nah, kalau sudah di sana, nanti cek dengan peralatan alat angkat ini misalnya aja dia punya 4 unit. Masing-masing beratnya kapasitasnya 50 ton. Berarti galangan itu maksimal bisa mengangkat sekitar 200 ton atau kurang. Sesuai dengan peralatan alat angkatnya. Nah, kalau begitu nanti nomor 2 ini harus bloknya besarnya harus kurang dari 200 ton. Oke, jadi semakin besar peralatan akan semakin pembangunan akan semakin besar gitu. Oke, sampai sini oke. Cukup. Nah, itu nomor 2. Nanti untuk yang ini, yang nomor 3, selain katalog plat, elektroda, terus kecepatan las di galangan, tukang gitu, welder, kecepatan tukang las welder, itu silakan cari datanya. Dari internet juga nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian elektroda, kecepatan las welder, kemudian listrik sesuai dengan trafo untuk pengelasan, termasuk penggunaan dari gas untuk pemotongan plat sebelum dia dilas. Karena plat itu berupa kotak, nanti akan dibentuk-bentuk, dia perlu motong, berarti dia perlu gas berupa misalnya LPG dan O2, itu cek biaya harganya berapa. Oke. Dan seterusnya, sehingga nanti kita akan ketemu ini di nomor 2 nih. Nomor 3. Oke, jadi listriknya ketemu, itu ya dari trafo penggunaannya berapa, material sudah, termasuk biaya nanti. Jadi gas biayanya berapa, listrik biayanya berapa, tukang ngelas biayanya berapa, elektroda belinya berapa, dan seterusnya. Inilah nanti yang ada di nomor 2 dan di nomor 3 untuk melihat untuk penyelesaian PR kita. Oke, sampai sini ada masalah atau cukup? Kalau cukup, Pak, ada contohnya nggak, Pak? apa tuh Pak? Untuk apa tuh? Yang itu 1 sampai 3 itu, Pak. 1 sampai 3. Insya Allah ada, Iya. Pak. Nggak sulit kok sebenarnya itu. Kan Bapak nanti
Kalau ditanya misalnya, gimana bangun kapal? Nah, itu harusnya keluar nanti. Oke, ini tugasnya cukup nih. Ada yang mau Ya ditanyakan Pak. nih? Hah? Misalnya gini nih, saya stop share. Ini chat. Sebentar ya. Ini berarti dia di desktop. Di desktop. Pak, izin tanya Pak. Silakan Pak. Kalau weldernya kan sekarang udah ada yang otomatis tuh Pak. Itu sama nggak Pak? Boleh aja Pak, silakan dipakai Pak. Siap. Nggak apa-apa, itu berarti kan lebih murah, gitu ya? Iya Pak, cuma alatnya mahal Pak. Nggak apa-apa, kan kita cerita bukan masalah beli alatnya nih Pak. Kalau nanti Bapak sudah itu ceritanya perhitungannya lain lagi. Ini kan kita mensimplify permasalahan Pak. Kalau terlalu banyak parameter nanti Bapak yang pusing sendiri. Nah saya anggap aja kita punya terserah kita. Ya Pak ya? Baik Pak. Ya, sebenarnya Pak, kalau galangan sudah punya yang CNC, sudah pakai CAT and CAM, terus CNC, itu harusnya jatuhnya lebih murah Pak. Karena tenaga manusia sekarang makin mahal, termasuk di Indonesia. Dan kecepatannya lebih tinggi, kemudian itu dibandingkan kalau dia pakai orang. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu lebih menguntungkan gitu. Tapi terserah bapak-bapak nanti apakah menghitung itu mau pakai pakai CNC atau dia manual, silakan. Saya ikut aja. Yang penting bapak bisa merasakan sense-nya. Oke? Pak, izin bertanya juga Pak. Boleh silakan. Untuk nomor 1 itu kan perhitungan berat blok. Itu per blok kita ambil ini aja Pak, sampling aja. Misal midship atau haluan atau buritan aja atau semuanya Pak. Kalau ini tidak semua, tentu akan kita ambil sepotong aja. Tidak seluruh kapal. Ini hanya sifatnya simulasi. Ya. Iya Pak. Siap. Jadi Misalnya gini nih ya. satu blok aja, berarti misal kalau untuk cargo hold 1 ya kita ambil itu aja Pak ya, cukupnya. Betul. Siap. Nih misalnya gini. Saya kemarin tuh jangan GRT NRT perlengkapan. Oke, ini kalau saya ngajar di UPN ya, sudah keluar kan? Sudah? Sudah keluar belum? Sudah Pak, sudah. Oke, siap. Nah, jadi misalnya kalau saya mau, ini ceritanya kalau di sana perkuliahannya itu adalah ini, peluncuran kapal nih. Peluncuran kapal, sebentar, bukan di sini kali. Peluncuran kapal itu ada di mana? Perlengkapan ini peluncuran kan? Betul kan? Nah ini, jadi kalau pembangunan blok itu, kan kita ini ada berapa blok nih? Ya, saya persilakan Mas mau ambil yang nomor 5, nomor 4, 3, 2, 1, silakan. Saya ikut aja. Atau Mas mau lebih kecilin lagi juga nggak apa-apa. Gitu kan? Nah jadi berdasarkan nanti Mas rencana penggambaran ini, kapal tuh akan disusun untuk di blocking. Ini ceritanya satu blok nih. Nah yang kita hitung ini aja satu poin. Misalnya dari frame 15 sampai 50 gitu kan. Nah tentunya disesuaikan dengan penggunaan alat angkat yang ada di galangan. Gitu.
Nah, jadi mulai dari material ada, yang tadi katalog plat, dan seterusnya, marking, kemudian cutting, bending, terus sampai dengan erection berupa blok sistem di galangan. Nah, tadi sangat tergantung dengan crane yang ada. Kedua, lapangan untuk pembangunan kapal. Nah, jadi cari di itu, di mana? Di galangan. Kalau peluncurannya nggak usah. Kalau UPN kemarin minta cerita peluncuran, gitu kan kuliahnya. Nah, ini cerita peluncuran. Nah, kita sekarang ngebangun dengan blok sistem, silakan. Apakah mau di building berth, mau di ini nama jadi floating dock, apa mau di graving dock, atau dia mau pakai synchronizer gitu. Kalau kapal kecil, silakan. Saya setuju apa mau pakai balon gini, oke-oke aja saya. Mau peluncurannya itu memanjang, mau melintang, saya oke. Yang concern kita kuliah hari ini adalah dia ngebangun blok, kita akan hitung beratnya sesuai dengan perkuliahan konstruksi kapal 2. Itu Mas. Kejawab ya? Oke Pak, siap. Ya. Nah, dari sekarang dihitungkan aja di apa ditulis apa aja yang menjadi itu ya. Oke, PR sudah saya kirim di itu, di mana sudah ada kan di kolom chat tuh, silakan diambil. Kalau belum ada silakan ngomong. Sudah ada belum? Belum ada Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Serius. Compose box and cannot be. Why? Sebentar. Sebentar. Ada masalah kelihatannya. Sebentar. Konstruksi kapal 2. Sudah. Oke. Kenapa di sini nggak bisa masuk? Kok nggak bisa ya? Terus saya copy aja ya. Atau gini. Sebentar. Konstruksi. Sebentar ya Pak. Di sana nggak bisa masuk. Oke, saya udah masukin di WA Group. Silakan dari sana ambil, itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi di sini? Pak, maaf Pak. WA grup yang mana ya Pak? Saya belum join Pak. Di konstruksi kapal? Oh, maaf Pak, belum join saya Pak. Belum join? Iya. Di sini yang udah join siapa aja? Halo? Oh iya Pak, saya belum join Pak. Belum join. Namanya siapa? Saya ini ya Pak ya. WA Bapak. Buku Aris Pak. Saya, Ugaris. iya betul Pak. Bentar. Bentar. Oke, sekarang Mas sudah ada lihat di itu. Di mana?
Di kolom chat ada ya? Ada Pak. Ada yang buat join itu kan? Ya ada Pak. Oke, silakan masuk. Siap Pak, sudah Pak. Terima kasih. Sudah, itu juga file tugas konstruksi ada di ituan tuh, di apa? Di kolom chat. Silakan dipakai Siap juga. Pak, sudah Pak. Baik. Sekarang misalnya gimana kalau mau menghitung apa namanya menghitung dari elektroda dan seterusnya. Itu sebenarnya nggak sulit banget gitu ya. Silakan nanti cari di apa namanya di apa namanya. Bentar. Arif Fadilah ini FTK misalnya gini, ini kalau saya ambil dari misalnya gini, ini not share, balik lagi, saya stop share, saya share screen. Nih misalnya dari tesisnya atau TA-nya anak-anak kemarin di Unsada. Misalnya dia tinjauan, nih, perhitungan kebutuhan elektroda las pada bagian lambung kapal perintis. Nah, di sini pasti ada nih elektrodanya berapa, cara ngitungnya, pakai nanti alat potongnya gimana dan seterusnya. Itu ada di sini. Kalau kamu punya akses kan ke port apa ke mana ke ini Unsada nih ke perpustakaannya repositori. Kamu coba ini atau nanti coba cari di misalnya punya ITS atau punya Undip atau punya mana, monggo silakan. Misalnya saya ambil ini. Sebentar. Nih, silakan kamu bermain di manapun saya setuju. Ini misalnya saya ambil apa namanya skripsi punya dari Unhas. Bentar, saya lagi download, lagi jalan, saya coba itu. Nih, ini Unhas punya. Kelihatan kan di monitor kan? Ini skripsi sudah banyak materi begini. Jadi kamu tinggal download aja dari ini. Nah, ini analisa kebutuhan elektroda pada perakitan blok 0304 lambung kapal feri misalnya. Nah, silakan diambil, dijadikan dasar referensis untuk perhitungan. Oke. Jadi nomor 2 dan 3 itu bisa langsung kejawab. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan baru atau masih ada yang bingungin? Cukup. Cukup ya. Oke, baik. Sementara maghrib saat ini, kita mau potong untuk sholat maghrib atau kita lanjut aja sampai 6:30? Halo? Boleh Pak, lanjut Pak. Kalau Lanjut tinggal. aja. Iya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk PR yang nomor 1, itu, kamu sekarang ini, sudah kelihatan di itu? Di mana? Di monitor sudah ada? Sudah Pak. Oke. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita coba. Sebenarnya kalau mau tugas banyak nih, karena ada di ruang mesin, nanti profilnya gimana, tapi kelihatannya waktunya nanti nggak cukup. Apalagi kalau kuliahnya hanya melalui Zoom, tidak ketemu tatap muka gitu ya. Oh iya, saya ada yang lupa. Katanya sekarang itu ada perkuliahan sore yang harus tatap muka. Kita perlu tatap muka nggak? Mohon maaf Pak, sebelumnya kalau untuk saya agak keberatan Pak, karena terkadang juga dinas keluar daerah Pak, seperti itu Pak. Oke. Dalam 6 bulan nggak bisa sama sekali?
belum tahu juga Pak, karena terkadang saya harus ke daerah-daerah itu Pak, seperti itu Pak. Oke, kalau Mas Pugu nggak bisa, yang lain oke. Kemungkinan bisa. Izin Pak untuk waktunya itu jam berapa ya Pak kalau misal? Bebas, bisa sore sesuai Oh, ini, sesuai kuliah, kita adakan pertemuan. Sekalian kita bahas gambar. Kalau hanya melalui Zoom untuk buka gambar, sayanya nggak yakin saya bisa delivery optimum. Oke, 1 kali 2 kali ketemu juga nggak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan tatap muka yang sesuai permintaan kampus, karena permintaannya seperti itu. Tapi kalau ada yang tidak bisa, ya nggak apa-apa juga. Jadi yang lain bisa mewakili yang tidak ada. Oke. Nah, ini adalah bahasan yang akan kita laksanakan nih. Oke. Terus kemudian tugasnya sudah tadi, yang ini, nih, sudah, ininya nggak usah. Nah, kemarin kita sudah menghitung konstruksi scantling. Kita sudah ngukur nih, tabel pelatnya berapa, profilnya gimana, naroknya di mana, apa namanya di midship, gitu kan. Nah, sekarang kita mau tahu berapa panjang profil yang akan kita taruh di gambar konstruksi profil sesuai dengan perhitungan scantling kita. Kemudian dari perhitungan midship, inilah yang akan kita jabarkan ke dalam perhitungan atau gambar dari konstruksi profil. Nah, jadi basisnya adalah perhitungan dari scantling construction. Oke, mudah-mudahan semuanya udah punya. Jadi saya tinggal lanjut aja. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang lagi tugas desain, silakan. Ini menjadi bagian dari tugas desain 2 khususnya. Oke, kalau ini sudah dihitung, sudah digambar di midship, gitu. Sebelumnya kita sudah menggambar GA. Ini ada gambar GA. Kalau ini saya ambil contoh kapal feri, nih, ini kapal feri. Ini yang punya juga perhubungan. Oke. Nah, berdasarkan gambar GA yang kita punya, seluruh gambar di sini yang tidak terkait dengan konstruksi hapus. Misalnya nih, ada cerobong tiang ini, apa namanya, tiang lampu, kemudian ada crane, itu, ada alat-alat keselamatan, ada pagar dan seterusnya, semua dibuang, termasuk tempat tidur segala macam dihapus. Jadi nanti kita akan menggambar rangka berdasarkan gambar GA. Nah, jadi di sini kalau kapal feri ini ada bangku nih, semua dihapus. Jadi nanti tinggal rangka-rangka itunya aja, bentukan luarnya dan seterusnya. Oke, termasuk ini ada apa namanya, ada mesin-mesin bantu di sini dan seterusnya, ini dihapus semua. Oke, jadi nanti tinggal rangka. Seperti apa? Ini yang tadi itu. Jadi ini gambar polosnya, barulah nanti kita masukkan profil-profil yang akan menjadi kekuatan baik memanjang maupun melintang dari kapal. Nah, yang melintang ini akan dikonfirmasi ke gambar midship. Karena gambar midship melintang sesuai frame-nya berapa, kamu sudah gambar untuk kapal masing-masing. Nah, peletakan dari profil itu juga terlihat di gambar midship. Cuma tidak terlihat panjangnya berapa. Disinilah akan kita gambarkan panjangnya, profil di mana, itu akan kita konfirmasi ke gambar midship kapal. Oke, nah jadi nih, ini bagian bottomnya. Jadi yang tidak terkait dengan konstruksi semua dibuang, termasuk pagar apa itu buang. Jadi tinggal itu. Oke, inilah gambar dari konstruksi profil yang akan kita gambar selama 1
selama UTS. Syaratnya kita punya gambar ini, termasuk kalau itu buat backup data gambar lines plan, nah barulah nanti akan kita gambar konstruksi profil. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau gitu. Nah, kalau sudah punya, sebenarnya di profil itu nanti bisa dipotong. Ini di bagian ruang mesin bentukannya gimana. Kalau ini kan baru secara umum. Nah, detail adanya di sini. Bentukan apakah nanti dia akan sampai ujung sini, atau dia berhenti di sebelah sini, atau bentuknya segi bagaimana, ini berarti ada konstruksi profil detail di masing-masing tempat. Terutama kalau dia berpindah, atau dia tertekuk, atau dia berubah jalur gitu, kecuali dia gini, rata semua. Nah, ini kan mulai melintir masuk ke dalam nih. Berarti nanti ini ada detail gambar nih. Dia berhentinya bagaimana? Seperti inilah ceritanya. Nih, apakah bagian depan, bagian belakang, bagian tengah, dan seterusnya. Nah, kalau ini misalnya sekat. Nih. Kemudian ini midshipnya. Ini profilnya. Potongan yang ada di midship itu akan kita transformasikan di dalam gambar konstruksi profil dari kapal. Nih, ini juga yang memanjang nih di posisi engine room construction, terutama untuk dudukan memanjang dari mesin kapal. Melintangnya kemarin sudah kita gambar. Nah, memanjangnya bagaimana? Kan itu kalau kemarin kita motong